Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Afian Nawati, dengan NIM 7211419005. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 9 tentang keamanan informasi. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman itu harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari bab ini itu apa. Nah, teman-teman bisa baca tujuan pembelajarannya, lihat di PPT ya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Ada kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Nah, dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Selanjutnya, keamanan informasi. Nah, keamanan informasi sendiri digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, informasi, dan penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, tujuan keamanan informasi yaitu ada dua, untuk menjaga kerahasiaan dan ketersediaan. Nah, kerahasiaan sendiri digunakan untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Sedangkan ketersediaan digunakan untuk menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Selanjutnya ada ancaman. Nah, ancaman keamanan informasi: orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, unsur-unsur ancaman sendiri ada ancaman internal dan eksternal, dan tindakan kecelakaan dan disengaja. Selanjutnya ada jenis-jenis ancaman berupa virus, worm, trojan horse, dan adware. Selanjutnya ada risiko. Nah, risiko keamanan informasi merupakan potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Yang pertama adalah pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Yang keempat ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya ada persoalan e-commerce. Nah, e-commerce telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan dari kartu kredit. Untuk mengantisipasi masalah ini, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditujukan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Selanjutnya ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Yang pertama, harus memasang dan memelihara firewall. Yang kedua, memperbarui keamanan. Yang ketiga, melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Yang keempat, melakukan enkripsi data yang dikirimkan. Yang kelima, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus. Yang keenam, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. Yang ketujuh, memberikan ID unik. Yang kedelapan, memantau akses data dengan ID unik. Yang kesembilan, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah secara teratur menguji sistem keamanan. Selanjutnya ada juga praktik umum yang harus diikuti oleh partil. Yang pertama adalah menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Jadi yang bisa mengakses data itu hanya karyawan tertentu saja, sebaiknya disaring terlebih dahulu. Yang kedua ada tidak meninggalkan data atau komputer dalam keadaan tidak aman. Jadi semisal kita lagi membuka suatu data atau komputer, maka kalau kita mau meninggal, pastikan dulu keadaannya itu udah aman. Yang ketiga adalah menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya ada manajemen risiko. Nah, dalam manajemen risiko itu terdiri 4 langkah pendefinisian. Yang pertama adalah identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada laporan analisis risiko. Nah, dalam laporan analisis harus menyangkut
unsur yang berikut ini. Yang pertama ada deskripsi risiko, yang kedua ada sumber risiko, yang ketiga ada tingginya tingkat risiko, yang keempat pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut, yang kelima para pemilik risiko tersebut, yang keenam tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, yang ketujuh jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko tersebut. Nah, kebijakan keamanan informasi. Dalam kebijakan keamanan informasi ada fase implementasi kebijakan keamanan. Di antaranya adalah fase yang pertama ada inisiasi proyek, fase yang kedua ada penyusunan kebijakan, fase yang ketiga ada konsultasi dan persetujuan, fase yang keempat ada kesadaran dan edukasi, fase yang terakhir adalah penyebarluasan kebijakan. Selanjutnya ada kebijakan terpisah dikembangkan untuk yang pertama adalah untuk memastikan keamanan informasi, keamanan lingkungan dan fisik, pengendalian akses sistem, keamanan komunikasi data, keamanan personel, klasifikasi informasi, perancangan kelangsungan usaha dan akuntabilitas manajemen. Selanjutnya ada juga pengendalian. Nah, pengendalian sendiri merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Selanjutnya ada jenis pengendalian. Nah, yang pertama adalah ada pengendalian teknis, merupakan pengendalian yang menjadi satu sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa penyusunan sistem. Yang kedua ada formal, itu mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Jenis pengendalian yang terakhir adalah informal. Nah, informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Selanjutnya ada langkah pengendalian. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pengguna terlebih dahulu. Yang kedua, autentikasi pengguna, dan yang ketiga adalah otorisasi pengguna. Selanjutnya ada sistem deteksi gangguan. Nah, kita bisa menggunakan dua deteksi. Yang pertama adalah pelantiruna proteksi virus, dan yang kedua adalah peralatan prediksi ancaman dari dalam. Selanjutnya ada jenis firewall atau dini pelindung. Yang pertama ada firewall penyaring paket, yang kedua ada firewall tingkat sirkuit, yang ketiga ada firewall tingkat aplikasi. Selanjutnya ada juga pengendalian kriptografis. Nah, pengendalian ini itu merupakan penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Data dan informasi tersebut dapat dienkripsi dalam penyimpanan dan juga ditransmisikan ke dalam jaringan. Selanjutnya ada dukungan pemerintah dan industri. Yang pertama adalah ada BS 7799, ada BSI IT Baseline Protection Manual, ada COVID, ada GESSP, dan ada ISS Standard of Good Practice. Nah, standar industri itu meliputi sertifikasi personal, profesional, asosiasi audit sistem dan pengendalian, konsorsium, sertifikasi keamanan sistem informasi internasional, dan institut SANS. Nah, ada juga manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu meliputi rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Nah, manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasinya ke dalam kebutuhan khususnya. Nah, itu tadi materi dari bab 9 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.